Hai guys, welcome to our channel. Dan kali ini kita mau cek ya, kita mau komparasi penggunaan charging si mobil BYD M6 ini, charging dengan portable charger yang 10 ampere yang bawaan mobil, dan kita punya portable charging yang 7 kW. Nanti kita bandingkan seberapa efisiensi daya dari masing-masing charger ini dan berapa total selisih uang yang harus kita bayar saat kita mencharger menggunakan si portable charger yang 10 ampere sama yang 32 ampere. Nanti kita juga akan hitung estimasi biaya yang dikeluarkan untuk tiap persen atau tiap kWh yang masuk ke dalam mobil, dan nanti selisihnya akan kita bandingkan ya, karena dari segi si harga kWh dari listrik yang dipakai itu juga harganya bedanya lumayan. Jadi untuk kita seadanya pakai yang 2200 watt ya, jadi MCB PLN yang 10 ampere dan daya listrik yang 7 kW atau 7,7 kW atau 7700 watt. Ini meteran untuk yang 7700 watt ya, 7 kW. Kita portnya pakai CEE kemarin yang udah kita bahas ya, dan MCB-nya 32 ampere di situ. Ini belum kita pakai ya, sekarang kita pakai yang portable charger yang ini, yang si bawaan mobil yang 10 ampere, dan ini sekarang kita posisi lagi ngecharge ya. Oke, ini posisi tercharger, dan untuk berapa daya yang masuk dan berapa daya yang dipakai kita cek langsung di meterannya ya. Oke, jadi ini meterannya sih 10 ampere ya dia ya, dan 2200 watt di situ. Dan ini peralatan listrik di rumah ini udah aku lepas semua dan tinggal tersisa untuk chargingnya aja. Tadi kita cek pengguna arusnya. Oh sorry, tadi lampunya nyala ya. Oke, kita matiin dulu lampunya bentar. Oke, jadi lampu yang di atas mobil tadi udah aku matikan ya. Sekarang kita cek penggunaan powernya dengan tekan 47 ya. Oke, 2097 watt. Lagi 2100 watt ya, kita anggap aja 2100 watt ya. Dan berapa daya yang masuk ke mobil kita buka lewat aplikasi ya guys. Jadi ini dia 1,8 kilowatt. Oke, jadi dia ambil daya dari PLN-nya 2100 watt, tapi daya yang masuk ke mobil itu 1,8 kilowatt ya guys. Jadi ada daya yang hilang atau daya lossnya itu sekitar 300 watt ya, berarti ya 300 watt. Oke, ini untuk yang si portable charger 10 ampere. Nanti kita coba bandingin dengan yang, oh iya, untuk harga per kWh nya ini kurang lebih 1500 ya. Aku kemarin beli itu 100.000 tuh dapat 68 kalau nggak salah, 63 kilowatt. Nanti untuk detailnya aku share pembelianku di Tokopedia nih. Oke, sekarang nanti ini untuk yang si 10 ampere ya. Nanti untuk yang 32 ampere kita lihat berapa daya yang dipakai dan berapa daya yang masuk ke mobilnya. Oke, baik. Oke guys, ini untuk yang charger 32 ampere ya, atau 7000 watt ya. Jadi ini udah 5 menit jalan. Karena tadi sengaja nggak langsung aku videoin, karena biasanya si charger ini nunggu waktu berapa ya, sekitar 5 menitan dulu lah untuk mencapai daya maksimal, sampai dia bisa mengeluarkan daya maksimalnya untuk si mengecas si mobilnya. Oke, dia udah keluar si 30 ampere ya di situ ya. Oke, di sini info yang dikeluarin, dia ambil dayanya 6,9 kilowatt atau
Nggak tahu sih ini daya yang dikeluarkan ke mobilnya atau daya yang diambil sama si chargernya dari listriknya. Tapi sepertinya sih daya yang diambil dari si PLN-nya ya. Oke, kemudian kita lihat di aplikasi BYD-nya. Jadi sekarang masuk 6,4 kilowatt ya. Jadi kita anggap yang masuk ke mobil itu ya yang di aplikasi ini ya. 6,4 kilowatt atau 6.400 watt. Terus berapa daya yang ditariknya dari si PLN? Oke, ini dia. Sorry, ini meterannya agak di atas gitu. Sorry, kamu nggak fokus. Oke, ini ya. Jadi kita cek lagi pakai 47. Oke. 7050 watt ya. Anggap aja 7050 ya, ini berkisar antara ya 7050 watt lah ya, 7060 watt. Oke, kita pun di 7060 watt. Ini tekanan kerjanya kita di segini ya, sama ya, ini karena satu jalur sama yang di meteran yang di 2200 watt tadi, jadi tekanannya pasti sama di 230 sekian. Dayanya tertarik loh, tapi sekarang turun ya. Ya kita anggap aja 2050 watt lah ya. Oke, 2050 watt. Oke, jadi ada loss daya sekitar 600 tambah 50, 650 watt ya. Oke, ada ini sekarang dia nariknya jadi 7 kW. Jadi ada daya yang hilang sekitar si 650 watt di aplikasinya sih tetap ya, ini yang di apa? Yang dimasuk ke mobilnya tetap 6,4 kilowatt. Tadi aku lihat di MID yang di mobil juga dia tetap 6,4 juga sih, sama sih. Cuman sekarang udah mati ya. Tadi pas chargernya dicolokin dia jadi 6,4 kilowatt. Oke. Nanti kita hitung ya. Jadi berdasarkan loss daya yang dihasilkan dari kedua charger ini, yang satu ngasih loss daya 300 watt di charger 10 ampere, dan yang satu ngasih loss daya 650 watt di 7 kW. Nanti kita hitung dari 0 sampai 100% dia butuh berapa kW sebenarnya yang dibayar, termasuk disipasi daya yang terbuang. Dari kita bandingin antara charger yang 32 ampere sama charger yang 10 ampere. Oke, lanjut lagi nanti di matematikanya. Oke guys, jadi ini aku udah buat hitung-hitungannya di Google Sheet ini ya. Jadi kita ada dua perbandingan di sini. Jadi kita pakai daya 7700 dan 2200 watt ya. Jadi yang ini 35 ampere, yang ini 10 ampere. Dan setelah kita lihat video tadi, untuk yang data yang kita dapatkan tadi untuk daya konsumsi untuk si chargernya yaitu 7060 watt ya. Ini untuk yang 7700 atau 32 ampere. Kemudian daya yang masuk ke mobil itu 6400 watt. Jadi ada daya hilang sekitar 660 watt ya. Kemudian total daya baterainya adalah 71,8 kWh. Di sini kita hilangin K-nya ya. Jadi cuman watt hour aja tanpa kilo. Jadi jatuhnya di 71.800. Kemudian lama chargingnya, jika daya yang masuk 6.400 watt dan baterainya 71.800, berarti lama chargingnya dari 0 ke 100 adalah 11,2 jam. Dan aku cek di Tokopedia ya, kemarin pas aku beli token listrik untuk daya yang 7700 watt itu, harganya per kWh-nya Rp2.053 ya. Untuk harga per kWh dari listrik yang dayanya 7700.
Kemudian total KWH real ini adalah 71.800. Ini kita bagi dengan daya masuk yang real juga. Jadi 71.800 kita bagi dengan 66.400. Jadinya ketemunya segini ya. Jadi ini sumnya aku B3 kali F3 dibagi 1000. Di sini ketemunya adalah 79.204 watt, atau kalau kita masukin kWh 79,2 sekian kWh ini. Dan untuk harga 2053 tadi, untuk per kWh-nya kita kalikan dengan 79 adalah 162.606 rupiah, dengan lama waktu pengecasan dari 0 ke 100 adalah 11 jam. Jika kita menggunakan daya yang 7700 watt. Oke, demikian juga perhitungannya sama saat kita menggunakan daya listrik yang 2200 watt ya. Jadi daya konsumsi masuk realnya adalah, daya konsumsi chargernya yang real adalah 2100 watt. Kemudian daya masuk ke mobilnya yang real adalah 1800 watt. Di sini ada disipasi dayanya lebih kecil, 300 watt ya. Cuman dia untuk chargingnya dia jauh lebih lama ya guys. Jadi disipasi dayanya ini misalnya kita 300 dikalikan 39 watt ini udah lumayan ya. Kita coba hitung ya disipasi dayanya untuk 300. Sorry. 300 dikalikan dengan 39 jam. Aduh, harus hilang titik koma. Ada sekitar 11.000 ya, ini 11.000 watt atau sekitar 11 kWh ya. 11 kWh itu kalau misalnya kita hitung dengan harga per kWh-nya yang 1.500, itu ketemunya, bentar ini kita bagi dulu ya. Kita ini bagi dulu 1000, kemudian kita kalikan dengan yang ini. Oke, ada sekitar 11 kWh yang kalau kita rupiahkan nilainya 18.900 sekian. Itu daya yang hilang kalau misalnya kita mengecas dari 0 sampai 100% jika kita menggunakan daya 2200. Kemudian gimana hasilnya kalau misalnya kita pakai yang 6000, yang pakai yang 7200 watt, 7700 maksudku. Oke, kita hitung juga ya. Kita hitung di sini deh. Oke, sama dengan 6600 dibagi 1000 dikalikan 11. Oke, kita hilang 7 kWh yang kalau kita kalikan harganya kali 15.000 sekian. Jadi untuk disipasi dayanya memang lebih besar yang 2200 watt ya, yang ini ya. Cuman karena harga per kWh-nya untuk yang si 7700 ini lebih mahal, jadi ya ketemunya tetap lebih murah yang Jadi karena harga per kWh dari si daya 7700 watt ini lebih mahal, jadi ketemunya untuk total rupiah yang kita bayar untuk charging dari 0 ke 100 tetap lebih mahal yang saat kita menggunakan 7700 watt. Selisihnya ini kita breakdown ya. Ini dikurangi dengan ini. Oke. Selisihnya 29.600 sekian rupiah ya. Antara kalau kita pakai 7.700 dan 2.200 watt. Oke. Jadi
tetap lebih hemat kalau misalnya kita menggunakan listrik yang 2200 watt ya, karena totalnya hanya Rp132.937 dan ini kita bisa pakai untuk jarak tempuh sekitar 500 km. 500 km kalau misalnya kita bagi ya. Kita bagi lagi, jadi misalnya ini kita bagi sama 500. Anggap aja 500 lah ya. Oke, Rp260 per kilometer. Rp per kilometer. Oke, kalau yang ini berarti ini dibagi 500. Rp325 per kilometer. Masih hemat banget ya untuk harga per kilometernya. Dan kalau misalnya kita mau breakdown lagi, misalnya per 12 per 10 km lah ya. Ya berarti 3.250. Kalau yang ini 2.650 per 10 km. Oke, jadi ini guys kesimpulannya ya, tetap lebih hemat menggunakan daya yang 2200. Apalagi untuk bulan Januari dan Februari ini kita ada diskon 50%. Jadi kita tinggal bagi dua aja ini untuk angka 132.000 sekian-sekian ini. Ya nggak harus dipakai sekarang, cuman kalau misalnya teman-teman pakai listrik 2200 untuk charging ya silahkan diisi aja semuat-muatnya untuk token listrik yang bisa dibeli mumpung masih diskon. Oke, cuman kelebihannya kalau misalnya kita ngecas pakai yang 7700 adalah chargingnya hanya 11 jam saja ya. Jadi ya anggap aja misalnya jam 8 malam kita charging, terus kita tinggal istirahat jam 7 pagi, besok pagi udah 100% dan udah siap dibawa pergi lagi. Cuman ya siapa juga ya yang tiap hari pakai mobil sampai 500 km ya. Ada sih mungkin taksi online atau gimana. Kalau misalnya yang 2200 ya meskipun lebih murah ya, selisih Rp29.000. Tapi kita ngecasnya 3 kali lebih lama, 3 kali lebih ya, hampir 3,5 kali lebih lama daripada kalau menggunakan 7.700. Oke, jadi ini kesimpulannya ya, dua angka ini ya. Tetap lebih hemat yang 2200, meskipun disipasi dayanya tuh lebih besar yang 2200 ya, karena dia hilang dayanya tuh lumayan gede loh, ini 18 kWh sendiri loh ya. 18 kWh 11 sorry, ini 18.000 ya. 18 kWh. Kalau yang 7.700 hanya ini aku bagi deh 1.000. Oke. Kalau yang 7.700 dia hilang dayanya 7 kWh. Kalau yang 2.200 hilang dayanya 11,9 ya, 12 kWh lah ya. Kenapa lebih banyak daya yang hilang? Ya karena ini tuh 300 kali waktunya lebih lama ya untuk chargingnya ya. Jadi 300 kali 39. Dan kenapa sih kini kok harus ada disipasi dayanya seperti ini? Karena dari ini lumayan gede ya. Jadi ini berarti sekitar berapa persen nih? Ya hampir 10% ya. Hampir 10%-an. Ini kemungkinan karena dia ada inverter ya, modul inverter di dalam onboard chargingnya. Karena si baterainya itu kan dia tegangannya 440 volt. Dan untuk menchargingnya estimasi tegangan chargingnya adalah 480 volt. Sedangkan listrik di rumah kita itu kan 220 volt ya. Jadi dia perlu menaikkan tegangan 220 volt ke 400 sekian volt. Dan inverter di onboard chargingnya itu efisiensinya ya nggak cuma di onboard chargingnya sih, kebanyakan efisiensi dari inverter atau penaik tegangan itu adalah efisiensinya itu rendah.
Jadi dia dengan efisiensi 10% seperti ini sih menurutku ini udah bagus ya. Karena di dalamnya tuh ada inverternya. Ya tapi mau gimana lagi karena tegangan listrik kita hanya 220 dan baterainya butuh 480 volt. Jadi mau nggak mau tetap tegangan listrik kita tetap harus dinaikkan. Dan peralatan inverter inilah yang efisiensi dayanya itu nggak bagus. Bukannya jelek ya tapi nggak bagus. Oke, itu aja sih kita udah dapat kesimpulannya di bawah ini ya. Mungkin ya ini bagi para sultan sih nggak terlalu begitu ngaruh ya. Cuman bagi kita yang beli mobil listrik untuk mencari hematnya ya ini sih lumayan ya, Rp29.000 dari 0 sampai 100 dan untuk cuman ya slow charging banget sih. Oke, terima kasih udah nonton video ini sampai selesai dan jangan lupa klik like sama subscribe ya. Oke, see you di video selanjutnya. Bye.